Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Info Teknologi. Di video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari video kemarin ya teman-teman. Jadi sebelumnya kan kita belum membuat tampilan untuk menginstal tabelnya ya teman-teman. Nah, kita langsung aja ke projectnya. Kita sudah ada di projectnya ya. Di sini saya menggunakan lock screen. Oh, ini lock screen. Lock screen tampilannya seperti ini. Tapi saya buat seperti ini karena kita cuman mengikuti di main outnya ya. Kebetulan gini teman-teman. Jadi ceritanya lucu. Saya record, ternyata nggak nge-record gitu kemarin-kemarin itu. Saya di dalam board di lock screen itu ya. Login pack ini saya tambahin lock screen gitu ya. Jadi makanya dia akan jadi seperti ini. Jadi seperti ini, jadi dia nggak jadi seperti ini. Bodinya di sini gitu teman-teman, ceritanya di situ. Dan lock screennya saya copy aja ke sini dan saya buat ini ya konsepnya. Jadi gini konsepnya teman-teman, kita bikin email inputan di situ ya untuk memasukkan pertama kali dia ke sini ya. Nah, nanti ini kita hapus semua. Hapus semua dulu ya. Nah, kayak gini. Oke, sorry, kurang satu teman-teman. Oke, harapan saya di sini tuh teman-teman. Jadi kita ngisikan email, nanti kalau sudah bikin tabel dia itu otomatis keisi gitu sih ya kan. Nah, makanya di sini ada form open install dan ini mengarah ke controller create tabel atau buat tabel. Dan saya koneksikan ke roots ya kan. Ini install teman-teman ya, buat tabel bla 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 gitu teman-teman. Yang pertama itu kita fokus di sini dulu teman-teman ya, di pembuatan tampilan ini ya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa bersihkan dulu yang di sini teman-teman ya kayak ini enter password, retrieve your session dan lain sebagainya ini ya kan. Ini dihapus saja boleh seperti ini. Nah, oke, NNPSP. Nah, seperti ini teman, biar rapi ini. Oke, makanya kita ambil dulu teman-teman nilainya di sini ya, email ini gitu ya. Dan ini kayaknya perlu value, makanya phpe. Nah, this input nggak ada sih, input post ini email. Nah, seperti ini teman-teman, kalian bikin inputan seperti ini ya, pakai itu tadi lock screen ya. Oke, kalau sudah, kita akan membuat modelnya dulu. Public function insert akun data, dan di sini itu return this db insert tabel user data, kayak gini teman-teman. Sorry, tabel option ya, options. Nah, seperti ini.
Nah, kalau sudah, berarti email ini dipakai 2 kali teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pakai di controllernya itu array, lalu kalian tulisin data sesuai dengan yang di model, masukkan ke sini email, this input post, koma, ini email, dan ini password, this input post email. Jadi emailnya jadi password ya teman-teman. Nah ini karena apa namanya, dia password, makanya kita butuh password backup ya. Di situ controller out berperan, kita copy paste dari register teman-teman. Nah ada hash password, ini kita copy, masukkan di sini. Nah seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa kalian pasang hash password helpernya di sini ya. Jadi saya memasang hash password. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, kalau sudah kalian arahkan ke model welcome ya. Model welcome, di insert akun, dan di sini kalian lihat ini ada model juga. Kalian panggil modelnya dulu ya di construct biar semuanya kena. Nah sekarang kita masukkan ke database teman-teman ya. This model welcome, insert account, kita masukkan data. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Let's say reload dulu, kita jalankan teman-teman ya. Contoh sadewa@gmail.com, masuk. Saya berharap ini bisa untuk login teman-teman ya. Kita kurang satu teman-teman untuk mengisi roots. Jadi kita beri default user. Saya lupa, seriusan lupa kalau ada roots. Dan di sini roots itu, oh iya dihapus. Gini aja deh. Roots kita kasih default itu administrator atau admin itu aja. Nah default ini memang khusus ya untuk pertama kali menginstal teman-teman ya. Jadi ini kita reload dulu di sini. Nah kita masukkan email tadi ya, passwordnya udah benar, masuk set door. Nah kalau sudah kita coba cek, double option admin ya kan. Jika ini ya nggak pakai this, ini db double exit double option false. Jika tidak, ini jika salah, maka dia akan membaca. Gini ya teman-teman. Nah, jika tidak, enggak, itu aja. Coba kita reload, tetap ya. Kalau true berarti ini ya, kita ke welcome aja dulu. Nah berarti bisa ya. Sorry,
Oke, logikanya seperti ini. Jika ini kan memanggil database yang ada di sistem, lalu DB, jika DB tabel exit, tabel yang sudah ada tabel option itu true ya, itu maka dia akan membaca database dan for each isinya. Tapi jika tidak maka enggak gitu ya. Makanya ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita isi aja deh database-nya ya. Jadi kita masukkan email lagi. Das. Nah, sudah. Sekarang kita ketik admin. Nah, kayak gini maksud saya. Kayak gini ya. Oke, masuk. Nah, gini ya teman-teman. Nanti diubah passwordnya ketika di dalam akunnya gitu teman-teman ya. Gampang banget sih kalian ya. Ini resolve-nya dimana kita memberikan akses sebelum sebelum dia melakukan instalasi. Setelah instalasi baru dia akan bekerja ya teman-teman. Di situ roots-nya, dan ini autoload-nya udah benar, model, welcome, dan lain sebagainya ini. Dan kita lanjut ke ini teman-teman, out ya. Jadi kalau misalnya dia sudah ada, kalau dia sudah ada kayak gini teman-teman, dia itu nggak bisa ngunjungin di bagian welcome ya kan, gitu ya, nggak bisa ke sini. Nah, welcome-nya ini harus ada protect, dimana dia harus ke, kalau lebih dari satu, dia lebih dari 0 dia akan ke out gitu teman-teman ya. Nah, kalau dia lebih dari satu maka dia akan mentranscate. Nah, ini apa sih gunanya? Gunanya untuk menghapus semua teman-teman, semua isi dari tabel ya. Makanya jika dia lebih dari satu maka ya ini itu menghapus ya, menghapus tabel option isinya. Nah, jika lebih dari satu, jika lebih dari 0 maka dia akan ke out, dan jika lebih dari satu maka dia akan ke menghapus mentranscate tadi ya. Nah, di sini makanya kita kasih gini, this db. Ini harusnya nggak boleh dikontrol, tapi nggak apa-apa lah, karena saya pengennya nggak ini ya, dia nggak ini model welcome-nya biar di sini tok gitu. Tabel transcate ya, transcate tabel option. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini welcome. Jika tidak maka enggak. Udah. Jadi udah di halaman di sini ya. Kalau dia juga di halaman sini, ini cuman ke out. Nah, di out itu kan masih dia bisa ya kan. Coba kita kunjungin welcome, nggak bisa ya teman-teman. Jadi sudah ini ya. Nah, gimana caranya out itu nggak bisa ngunjungin si welcome gitu ya kalau dia nggak ada akun. Makanya kita cek teman-teman, ini kita pindah dulu. Nah, pindah copy maksudnya copy. Nah, kayak gini ya. Model welcome, tabel exit option, jika benar maka dia akan memproses gitu ya. Jika benar maka dia akan memproses, dan jika ada isinya, tabel exit model welcome, jika ada isinya maka lebih dari satu maka dia redirect ke out ya. Ini tidak, ini tetap di out kayak gini ya. Dan jika lebih dari satu maka dia transcate dan kembali ke redirect ke welcome gitu ya.
dan ini juga redirect ke welcome. Seperti ini teman-teman ya. Nah, tetap di outs ini kita nggak sembarangan teman-teman, nggak hanya kita hapus linknya. Jadi kita masukin nih seasonnya ini, set, kita masukin di sini. Nah, seperti ini ya. Dah, ini penting teman-teman, karena nanti supaya nggak tabrakan ya di halaman grid. Nah, ini tetap nih. Jadi kalau nggak ada tabelnya, tabel exit through, jadi nih jika nggak ada tabelnya, dia itu ke redirect halaman juga, di welcome juga gitu ya. Set kayak gini, jangan lupa titik komanya. Nah, ini ya. Begitupun pula di bagian sini ya, transcript tabel option ini juga ya, dia nggak boleh ini itu. Oke, rapin dulu. Oke, kalau sudah kita reload. Oke teman-teman, di sini langsung ya kita coba cek. Coba kita hapus dulu tabelnya semua. Oke, hapus. Lalu coba kita reload di sini ya. Set, wih, langsung ke sini cuy. Nah, cuman masih ada registernya. Oh, udah sih enggak sih? Jadi satu kontrol. Saya lupa, sorry. Nah, ini nggak bisa. Ya kan? Out. Set. Nah, dia kembali ke sini. Gitu ya. Begitupun out admin sama nggak bisa. Jadi dia tetap di sini. Coba kita isi, dan ini setelah diisi kita enter, masuk. Ini kalian bisa kasih logo orang gitu apa gitu ya kan, terserah. Nah, di sini coba kita masukkan ke admin. Nah, bisa ya. Oke, copy paste. Nah, maksud saya kayak gitu teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat instalasi ngarah ke login dan keamanannya juga teman-teman ya. Jadi dia nggak sembarangan dikunjungin ya. Jadi welcome ini kalau sudah ada tabelnya dan lain sebagainya, dia itu nggak sembarangan dikunjungin. Oh ya, di sini kan ada pengulangan else if tabel exit numbers lebih dari satu ya. Jadi makanya di sini itu disuruh menghapus. Misalnya kita itu lagi diserang ya, ini saya contohkan, kita ini lagi diserang, lalu di tabel option itu dia mendouble data di sini. Nah, double data ini yang mengakibatkan bikin errornya sistem ya. Jadi ada dua administrator super admin masuk ya kan. Kita copy aja di sini ya, seperti ini misalnya ya. Ini coba sasanya dihapus saja dewa gitu dong ya. Nah, ini sama. Nah, misalnya kayak gini. Maka dia akan menghapus semua ini dan mengulang lagi di halaman welcome teman-teman. Gitu ya. Contoh. Nah, ini belum berhasil ya teman-teman, berarti jadi dia masih di sini. Kalau misalnya di out itu dia harusnya pergi ke ini ya. Kalau lebih dari satu dia harus pergi ke welcome teman-teman ya. Dan di welcome itu dia harus menerima dan dia harus menghapus gitu ya. Nah, karena di sini saya kurang tahu ya, ini kenapa dia harusnya pergi ke welcome. Mungkin dari welcome ini coba kita cek redirect out lebih dari 0. Ini ya teman-teman yang bikin ini ya. Ini sama dengan satu aja, jangan lebih dari 0. Berarti yang di sini juga di out. Di out ini sama dengan 1. Kalau lebih dari 0, 2 juga lebih dari 0 teman-teman ya. Nah, ini yang perlu kita cek lagi. Nah, dia akan kembali ke welcome dan dia nggak bisa kembali ke form login ya. Dan di situ dia sudah terhapus
harapan saya sudah menghapus tabel option, membersihkan tabel option. Nah ini ya, dia sudah bersih. Paham saya. Ini ada dua berarti di sini, kita isi di sini juga. Nah seperti ini ya. This index nanti kita ini aja. Jadi kalau misalnya true, dia itu kalau sudah ada nih else-nya ya yang berjalan, maka dia akan bla bla bla. Nah sekarang kita coba isi, kita isi di sini. Nah, sudah, coba kita cek ada nggak isinya. Nah sudah ada yang masuk ya teman-teman. Nah kalau sudah ada seperti ini teman-teman ya, itu this index dia akan kembali dan kita arahkan ke out aja ya, gitu ya. Jadi kita hapus seperti ini, redirect out. Harusnya sih di construct ini sudah paham ya, kalau dia itu sama dengan satu ya, dia pergi ke ini teman-teman, apa, pergi ke si out. Nah ya kan, pergi ke out, jadi redirect ke out dan ini balik ke indeks gitu ya. Harusnya ini balik ke indeks, atau redirect welcome gitu aja ya, redirect biar ini welcome. Oke sudah, jadi kita kembali lagi nggak bisa. Nah tuh ya kan, nggak bisa. Coba lagi kita copy aja, copy. Oke seperti ini ya, dan di sini coba kita hapus lagi kayak tadi teman-teman, hapus, kita kirim. Nah dia akan double ya, dia akan double. Misalnya kita hubungin admin gitu ya, jadi amburadul, makanya langsung ke, nah dihapus langsung gitu ya sistemnya. Tapi si pemilik aplikasi dia nggak kehilangan data teman-teman ya. Di sini tetap usernya, user level gitu ya, nggak kehapus. Ini untuk adminnya aja. Oke seperti ini. Nah sudah, dan mungkin video kali ini cukup ya, sampai di situ teman-teman. Terima kasih telah menonton ya, lumayan videonya. Jadi kita sudah memasang keamanan untuk instalasinya, dan kita sudah masang foreign key, kita sudah masang tampilannya tadi. Kita tinggal membuat dalamnya doang ya kan, gitu teman-teman. Jadi kalian terserah kalian bikin project apa dari setup yang kita buat ini. Tapi untuk setup ini menurut saya masih belum selesai ya, karena masih banyak teman-teman, kayak API, reCAPTCHA itu kan belum kita bahas, dan itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di Info Teknologi. Jangan lupa dukung Info Teknologi dengan cara klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari saya. Jika kalian bingung, ada pertanyaan-pertanyaan, kalian tulis saja di kolom komentar ya. Oke, see you next time. Langsung aja kita ke project.